Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah, teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema Taman Hutan Raya, Sawah, dan Kebun Binatang. Nah, apa sih ekosistem Taman Hutan Raya? Ekosistem Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk tempat mengoleksi tumbuhan atau satwa, baik jenis asli Indonesia maupun bukan asli Indonesia. Nah, itu ya teman-teman, Taman Hutan Raya itu tempat pelestarian alam ya, khususnya untuk tumbuhan ataupun satwa, baik dari Indonesia maupun yang bukan dari Indonesia. Nah, itu ya teman-teman. Lalu, fungsi dari Taman Hutan Raya apa sih? Nah, fungsinya yang pertama adalah sebagai tempat penelitian, ya. Lalu yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Lalu sebagai tempat interaksi manusia dengan alam. Lalu yang keempat, penyuplai oksigen di suatu wilayah. Yang kelima, meningkatkan fungsi tata air yang berpotensi menyimpan sumber air. Yang keenam, sebagai tempat hidup tumbuhan atau hewan endemik. Nah, ini ya teman-teman. Jadi fungsinya Taman Hutan Raya ini Masya Allah banyak sekali ya. Nah, jadi kita selain kita bisa melihat ya berbagai jenis hewan maupun tumbuhan baik dari Indonesia maupun yang bukan dari Indonesia, kita juga bisa interaksi dengan alam. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah adalah wilayah yang digarap dan diairi untuk menanam padi ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, ini merupakan contoh dari sawah. Nah, jadi tempat untuk menanam padi. Apa saja sih fungsi dari ekosistem sawah? Nah, fungsinya adalah sebagai tempat menanam padi, lalu sebagai sumber penghasilan petani, lalu sebagai tempat berlangsungnya rantai makanan, tumbuhan dan hewan yang ada di sawah. Nah, itu ya teman-teman fungsi dari adanya sawah. Selanjutnya kita ke ekosistem kebun binatang. Nah, ekosistem kebun binatang adalah ekosistem buatan yang digunakan untuk hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan sebagai sarana edukasi maupun penelitian. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kebun binatang ini ekosistem buatan manusia ya. Bedanya dengan taman hutan raya, kalau taman hutan raya itu hutan yang masih asli. Sedangkan kalau ekosistem kebun binatang ekosistem buatan manusia. Nah, seperti itu. Lalu fungsinya apa sih dari kebun binatang ini? Nah, yang pertama fungsinya adalah sebagai sarana rekreasi keluarga. Nah, jadi kalau mau liburan ya, mau rekreasi bisa ke kebun binatang. Lalu yang kedua sebagai sarana penelitian. Jadi bisa meneliti berbagai jenis hewan maupun tumbuhan. Lalu sebagai sarana pendidikan dan juga bisa sebagai tempat perlindungan dan pembiakan hewan yang hampir punah. Jadi beberapa hewan yang hampir punah akan dipelihara ya di kebun binatang dulu. Selain itu, hewan yang hampir punah tadi akan dikembangbiakan di kebun binatang. Nah, jadi dia tidak jadi punah. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kelima, fungsinya sebagai untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Jadi semakin banyak orang yang berkunjung di kebun binatang, maka semakin banyak ya uang yang didapatkan dari daerah tersebut karena banyaknya pengunjung yang datang ke kebun binatangnya. Nah, itu ya teman-teman fungsi dari ekosistem Taman Hutan Raya,
ekosistem sawah, dan juga ekosistem kebun binatang. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman akan mempelajarinya di sentra sains ya dengan Ibu Upi. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi sentra bahasa. Teman-teman kelas 1, hari ini kita akan mengenal lafal bunyi gabungan huruf konsonan. Nah, gimana sih gabungan huruf konsonan itu? Nah, kita lihat beberapa gabungan huruf konsonan. Yang pertama ada K dan H. Nah, jadi kalau K dan H itu seperti mengucap huruf kho ya. Nah, teman-teman kalau tasin ada huruf kho. Nah, itu seperti itu cara pengucapannya. Kho, khu, khusus, khusus. K dan H ya, khusus. Nah, lalu gabungan huruf konsonan yang berikutnya ada N. Lalu gabungan huruf konsonan berikutnya ada huruf N dan G. Nah, kalau kita gabung bacanya jadi eng ya. Contoh binatang, binatang. Nah, seperti itu ya. Jadi ada dengungnya di belakang. Binatang. Lalu ada gabungan huruf konsonan S dan Y. Nah, S dan Y seperti huruf shin ya, sya. Nah, contoh katanya syarat. Nah, syarat, sya. Nah, jadi S dan Y, syarat. Nah, itu ya teman-teman pengucapannya. Lalu yang selanjutnya ada gabungan huruf konsonan N dan Y. N dan Y. Nya, ya, banyaknya, banyak. Ya, itu. Jadi dia gabungan dari dua huruf konsonan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi gabungan huruf konsonan itu ada K dan H, N dan G, S dan Y, N dan Y. Nah, khusus, binatang, syarat, banyak. Nah, itu contoh kata yang memiliki gabungan huruf konsonan. Oke, teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke suku kata. Nah, kita akan tetap membahas pemisahan suku kata ya. Nah, jadi contoh ada kata kebun. Kebun. K dan E kita baca ke. K dan E kita baca ke. Bun. B-U-N. Bun. Ya. Bun. Lalu kata hutan. H dan U. Hu. T-A-N. Tan. Hutan. Lalu kata sawah. S dan A. Sa. W-A-H. Wah. Wah. Nah, sawah. Lalu kata binatang. B dan I. Bi. N dan A. Na. T-A-N-G. Nah, NG itu udah kita bahas tadi ya. Dua huruf konsonan. Jadi ada bunyinya eng. Binatang. Binatang. Nah, itu ya teman-teman. Oke, itu tadi kita bahas tentang dua huruf konsonan, gabungan dua huruf konsonan. Lalu kita bahas suku kata. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke tugas. Nah, teman-teman kelas 1 hari ini, teman-teman gambar minimal 3 hewan kebun binatang di kertas origami dengan ukuran yang besar ya. Ukuran yang besar. Lalu teman-teman boleh tempel di kertas buffalo ya. Kita udah pernah buat ini juga di sebelumnya, di minggu sebelumnya, tapi kali ini teman-teman boleh buat hewannya besar ya. Jadi kalau bisa satu kertas origami itu bisa full gambar hewan, satu hewan. Nah, jadi ukurannya besar. Minimal 3. Kalau teman-teman mau buat lebih dari 3 silahkan, boleh ya. Nah, hewan-hewan yang ada di kebun binatang tuh ada apa aja sih? Ada banyak ya. Teman-teman boleh gambar monyet,
teman-teman boleh gambar gajah ya, hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Lalu yang selanjutnya, teman-teman kalau sudah tempel gambarnya di kertas buffalo, seperti biasa, teman-teman tulis nama hewan atau tumbuhan yang teman-teman tempel ya. Nah, tadi karena kita bahasnya hewan, jadi teman-teman tulis nama hewannya ya. Kalau misalnya teman-teman tempel gambar gajah, teman-teman tulis gajah ya. Oke, selanjutnya teman-teman tulis minimal 5 kosakata yang berkaitan dengan ekosistem kebun binatang. Lalu teman-teman buat suku katanya. Seperti biasa, dipisah ya. Teman-teman boleh menggunakan huruf kecil untuk menuliskan kosakatanya. Oke ya teman-teman, jadi pekerjaan kita hari ini ada 2. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.